Buat kamu yang lagi beraktivitas, selamat datang dan tetap santai bareng kita hari ini. Kali ini kita ngobrol soal trading, tapi bukan soal mencari aset mana yang bakal naik atau membaca pergerakan harga yang rumit. Enggak, kita bahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sering menentukan kualitas sebuah keputusan, yaitu konsentrasi. Seorang trader bisa saja punya modal yang cukup, strategi yang sudah dipersiapkan, dan semangat yang tinggi. Tapi kalau pikirannya mudah teralihkan, keputusan yang sebenarnya sudah direncanakan itu bisa berubah dalam hitungan detik. Mulai dari meragukan titik masuknya, mengubah batas risiko, sampai mengambil posisi secara impulsif. Nah teman-teman, ada 3 hal sederhana yang bisa membantu menjaga fokus saat trading. Yang pertama, perhatikan kondisi tubuh. Konsentrasi membutuhkan energi mental dan jumlahnya tentu tidak terbatas. Kalau tubuh kurang tidur, perut kosong, atau pikiran sedang terlalu lelah, kemampuan untuk membaca situasi pasar itu juga bisa ikut menurun guys. Karena itu, tidur yang cukup dan asupan makanan yang baik itu bukan sekedar hanya untuk urusan kesehatan sehari-hari. Dalam aktivitas yang membutuhkan keputusan cepat, kondisi fisik itu juga berpengaruh pada ketenangan dan ketelitian. Poin kedua, kenali tingkat stres. Pasar yang bergerak cepat itu bisa membuat seseorang merasa harus segera mengambil keputusan. Apalagi kalau posisi yang dibuka itu cukup besar atau potensi kerugiannya belum diperhitungkan dengan jelas. Salah satu cara mengurangi tekanan ini adalah dengan menerapkan manajemen risiko. Ketika batas kerugian sudah ditentukan sejak awal, trader tidak perlu terus-menerus merasa panik menghadapi setiap pergerakan harga. Perhatian pun bisa diarahkan pada rencana trading, bukan hanya pada rasa takut kehilangan uang. Poin ketiga, tata ruang kerja dengan serius. Ini terutama penting ya buat kamu yang melakukan trading dari rumah. Bekerja dari tempat tidur atau dari meja makan yang ramai mungkin ya terasa praktis, tapi terlalu banyak gangguan itu bisa membuat fokus cepat pecah. Ruang kerja itu tidak harus mewah, yang penting suasananya cukup tenang, koneksi internetnya stabil, dan perangkat yang digunakan memadai untuk memantau grafik serta informasi yang dibutuhkan. Konsentrasi dalam trading itu bukan berarti harus menatap layar tanpa berhenti. Justru yang dibutuhkan adalah kondisi tubuh dan pikiran yang mendukung seseorang untuk tetap mengikuti rencana. Karena ketika fokus mulai hilang, keraguan itu biasanya lebih mudah muncul guys. Setup yang sebelumnya dianggap valid bisa tiba-tiba diragukan. Atau aturan risiko yang sudah dibuat malah diubah karena terbawa oleh suasana. Jadi fokus itu bukan hanya membantu membaca pasar, fokus juga membantu menjaga disiplin terhadap keputusan yang sudah dipersiapkan. Kalau dilihat pelan-pelan, 3 langkah tadi sebenarnya tidak rumit-rumit amat kan? Istirahat yang cukup, risiko yang terkendali, dan ruang kerja yang minim gangguan. Sederhana, tapi seringkali justru hal-hal dasar seperti inilah yang terlewatkan. Pada akhirnya, strategi trading yang bagus tetap membutuhkan kondisi mental yang siap untuk menjalankannya. Jangan hanya menyiapkan grafik dan modal, siapkan juga tubuh, pikiran, dan lingkungan kerja supaya setiap keputusan itu bisa diambil dengan lebih tenang. Dan perlu diingat, pembahasan ini sifatnya edukasi ya, bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual instrumen tertentu. Tetap rasional, pahami risikonya, dan jangan mengambil keputusan hanya karena tekanan sesaat.